Halo, selamat sore koneksian semua. Eh, ini adalah acara Connect Talk pertama, episode pertama, dan di acara Connect Talk kali ini kita akan angkat tema tentang anak muda nih ya. Nah, di samping saya udah ada Catherine, dia anak muda yang berbakat gitu ya, dan Narsum yang akan kita akan coba ngobrol santai dan kita akan coba melihat pengalamannya dia, mudah-mudahan mendapatkan insight lah teman-teman koneksian semua yang sedang menonton episode kali ini. Oke. Selamat sore Catherine, makasih ya udah datang ya, udah jauh-jauh nih dari Jakarta Timur gitu ya. Oke, langsung aja, kamu kan anak muda nih ya. Nah, sekarang tuh lagi happening banget tuh anak-anak muda yang sering istilahnya overthinking gitu ya. Nah, menurut kamu sebagai anak muda zaman sekarang, milenial gitu ya, Gen Z gitu, apa sih yang kamu rasakan kalau kamu overthinking dan bagaimana kamu overcome itu gitu loh? Sebenarnya overthinking itu nggak cuma dari sekarang aja, tapi ketika kita when we grow up pasti transisi dari teen ke dewasa tuh pasti banyak overthinking kan, banyak kecemasan. Ditambah lagi kita lagi di pandemi, lebih kayak ke personal. Walaupun sekarang udah mulai bisa ketemu sama orang, overthinkingnya tuh gimana ya? Overthinkingnya berat sih, pasti ada terus. Jadi biasanya kamu merasa frustasi di dalam situasi pandemi, kan kita tahu di pandemi kali ini kan kita lebih banyak di rumah gitu ya, semua dilakukan di rumah, kerja di rumah, kuliah di rumah gitu kan ya. Nah itu kan yang membuat kamu frustasi gitu, karena kamu nggak bisa socialize sama orang lain gitu. Ya. Gitu. Sebenarnya tuh overthinkingnya itu berakarnya dari kecemasan yang kalau kita apalagi di usia sekarang kayak saya yang 20-an ini nggak mungkin hilang. Itu emang ada terus dasarnya. Cuman ya ketika mungkin kita lagi capek banget biasanya baru muncul. Dan overthinkingnya itu pasti kadang biasanya, apalagi kan sekarang kita udah canggih ya, lebih dari sosial media mungkin. Kayak ngelihat orang kok seneng atau achievement orang, sedangkan mungkin kita ngerasa jalan di tempat atau gimana. Mungkin dari situ. Apalagi kan sekarang kayak semua itu serba ke-expose, jadi lebih gampang buat kita feel belittle, kayak ngerasa kecil, kayak ngerasa kurang gitu kan. Ya gitu sih. Kalau cara overcome-nya sih mungkin setiap orang banyak, tapi mungkin cara paling umum buat teman-teman, jangan buka sosial media. Oke. Kalau saya udah kayak gitu udah Kalau buka saya sosial. simpulin, sosial media itu memberikan bad influences gitu ya. I mean, social media is powerful in many ways. Bisa baik, bisa buruk. Banyak baiknya, buruknya juga banyak gitu. Apalagi kalau kita yang state-nya lagi fragile, lagi lemah, lagi capek, itu emang lebih ke negatif. Karena kayak mungkin ketika kita state lagi capek, pasti lebih kayak ke negatif energi. Jadi kita ngelihat hal yang sesuatunya bikin seneng juga, kita tetap ngerasanya kok jadi makin menyedihkan, makin sedih, makin susah. Kalau ngelihat orang seneng tuh kayak why I'm not happy kayak gitu. Nggak buruk, cuman mungkin karena kondisi mentalnya lagi nggak bagus. Berarti rata-rata dunia para milenial kita nih, para Gen Z ini, sebenarnya karena sekarang udah era teknologi gitu ya, udah era industri 4.0, udah era metaverse juga. Well, itu banyak banget diakomodir oleh pengaruh bad influence dari sosial media. Mungkin yang konten-kontennya negatif gitu, seperti itu ya, Kat ya. Mungkin ya maksudnya not really maksudnya buat negatif, tapi our brain kitanya menginterpretasinya negatif. Tapi konten-konten itu sebenarnya mungkin normal atau kayak ya normal, cuma kayak karena kitanya lagi nggak oke, kita nerimanya tuh semuanya tuh negatif. Oke, terus ada tuh beberapa case gitu ya yang mostly kayak dia ngelihat suatu sosial media gitu dan dia merasa terpengaruh psikisnya gitu loh. Iya kan? Jadi kayak dia ngelihat, misalkan saya satu ambil contoh mungkin hal-hal yang tidak perlu dilihat lah gitu ya, misalkan abuse or something lah, kayak violence dan segala macam, dan itu kan mostly nowadays kan banyak banget tuh di sosial media saat ini gitu, dan itu sebenarnya berpengaruh juga ke mental health kan sebenarnya kan.
Nah, Kayak untuk perkembangan sosial media app sekarang sih untungnya udah ada mulai ini ya, kayak restriction peraturan yang kayak ada warningnya dulu. Biasa kalau misalnya kita ada konten yang kayak gore nih, pasti ada kayak warningnya mau buka apa enggak gitu kan. Untungnya sekarang ada kayak gitu, yang biasa kayak luarnya blur kan, jadi kayak nggak langsung impact. Jadi mungkin tergantung kitanya milihnya gimana. jadi yang terlalu gore tuh disensor gitu ya. Sekarang udah ada fitur kayak gitu kan, jadi kayak nggak bakal langsung kabur kalau ngeliat. Oh, oke. So, as a Gen Z gitu dan as a millennial gitu, kira-kira kamu punya gak sih masukan atau tips lah buat teman-teman koneksian semua yang lagi nonton di episode perdana ini gitu ya? Gimana sih cara kita supaya bisa menfilterisasi diri kita dari bad influences, mungkin dari nggak itu sosial media ya, mungkin dari lingkungan kita juga gitu loh, di sosial media juga. Gimana sih supaya kita menjadi generasi itu ya, muda tuh yang sehat dan bisa berkarya dengan maksimal gitu. Kamu punya gak sih tips and triknya? Kalau misalnya kita mau ngomongin sosial media kan pasti we can control the media, but we can control ourselves. Jadi kayak ke kitanya dulu, grounded. Kalau misalnya emang udah ngerasa kacau banget, coba balik ke diri sendiri dan lebih balik ke tradisional sih, kayak comfort yourself. Kayak mungkin kayak saya kan suka makan manis ya, makan yang manis, terus kayak nafas, coba diatur pernafasannya, terus minum air. Terus there is satu kalimat kayak yang bilang kalau ketika kita emang udah terlalu berisik nih kepalanya, gak bisa ngapa-ngapain, cara terbaik buat nyelesain itu dengan melakukan sesuatu. Tapi melakukan sesuatunya bukan maksudnya ngelakuin kerjaan, tapi kayak take care of yourself. Jadi kalau misalnya aku udah mumet, udah kayak yang udah nggak sanggup mikir, kayak I can't do this anymore, I took a walk. I grab my phone, earphones, dengerin lagu, jalan. Kayak aku nggak peduli mau jalan kaki. Ya, Bilang healing ya? 1 jam, 2 jam. It's just like when you walk and you look at your surroundings, kayak ngelihat nih ada orang jualan, ada ibu-ibu sama anak, kayak kita jadi unconsciously kayak sadar, oh dunia ini tuh berjalan. Kayak kita tuh stuck karena kitanya lagi nggak oke gitu. Tapi sebenarnya like ada kehidupan di sekitar kita, and we're not alone, we're not stuck kayak gitu. Kayak kadang ngelihat nih orang beraktivitas aja ngerasa kayak apa ya, kita juga masih punya sesuatu ke depannya buat dijalanin. Kayak we have a life gitu, kayak this is just a temporary phase gitu, nggak bakal selamanya kamu sedih, depressed, kayak stuck, enggak. Mungkin emang kayak saat ini lagi nggak oke gitu. Dan kalau misalnya emang udah ngerasa baikan, udah lebih grounded lah, maksudnya udah lebih sadar gitu kan, baru kalau misalnya emang mau cari something di sosial media bikin merasa lebih baik, boleh. Karena sekarang kan banyak akun-akun yang kayak nge-share kata-kata atau motivasi, atau maybe ada sesuatu kayak nonton film atau dengerin lagu atau streaming. Kalau personally aku kan punya teman-teman di Twitter, jadi emang kayak teman-teman aku juga gak dari Indonesia aja, maksudnya dari macam-macam gitu. Ada yang dari Malaysia, Filipina, Egypt, dari macam-macam. Dan kayak mereka kan beda-beda juga perspektifnya, umurnya. Jadi kayak talking to people kayak gitu. Kadang ada masanya kita ngomong ke orang yang di kehidupan langsung nih, teman langsung, itu lebih berat. Maybe because kayak misalnya saya ngobrol nih sama temen kan, kayak mungkin karena dia kenal saya, dia tahu saya siapa, latar belakangnya gimana gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomong sama friends online, personally buat aku tuh ngebantu, karena kayak we don't have to face each other, kayak cuman komunikasi lewat kata-kata yang kerasanya lebih murni aja, lebih sincere, karena kita nggak ngelihat dia siapa, keluarga siapa, financial social statusnya nggak ada gitu. Kayak mungkin saya kalau udah down, kayak misalnya udah take care of myself lah, kayak udah oke nih, udah enakan, baru ke teman-teman nih ngobrol aja, kayak basa-basi, kalian hari ini apa kabar. Terus kalau misalnya Online atau ketemu muka gitu? online, kadang call, voice call Okay. gitu, kayak ya tukar-tukar kabar. Kadang kalau misalnya gimana, mereka juga nanya kan kayak how are you and stuff. Dan baru saya kayak kayak gini lagi gini. Dan mereka tuh
mau ngedengerin sebenarnya, mau ngedengerin gitu. Karena dasarnya sih kayak as long as we're good to people, orang juga pasti baik sama kita kan. Orang baik tuh pasti dikelilingan orang baik gitu. Jadi kayak ya jangan takut buat open up sih, karena sebenarnya mereka tuh mau denger, cuma kadang kitanya yang takut ngerasa kayaknya nggak ada yang mau dengerin deh, kayaknya gue sampah banget, padahal nggak, malah yang mau dengerin tuh banyak, cuma kayak kita sendiri yang bikin persepsi kayak nggak ada yang mau bantu gue sendiri, padahal nggak, banyak yang mau bantuin, cuma kitanya mau minta tolong apa enggak, mau nyoba open up apa enggak. Oke, berarti kalau saya simpulin berarti diawali dengan pikiran yang sehat dulu ya, gitu ya. Kembali ke diri sendiri. Kembali ke diri sendiri dulu gitu kan. Terus as a generasi milenial yang produktif pada masanya, pada saat ini gitu, kita juga harus melakukan hal-hal yang produktif juga gitu ya. Nggak maksudnya kalau kita mau like social media gitu it's okay, cuman kita tahu juga kadarnya seperti apa gitu kan ya. Dan kita juga harus bisa menfilter dari postingan-postingan yang mungkin menurut kita kurang bermanfaat lah. Ya benar. Supaya itu bisa nggak mempengaruhi mental state kita seperti itu ya. Itu kalau kita hubungin ke mental health ya. Kita yang tahu limitnya kita tuh, batasan-batasan kita sampai mana sanggupnya kan. Jadi kayak kita yang pinter-pinter milih. Dan tadi yang saya highlight dari statement kamu adalah we have to enjoy our lives, gitu kan ya? Iya sih. Ya kan? Karena sebenarnya emang ketika kita nge-stuck dan ngerasa everything fall down, ngerasa it's the end of the world banget kan. Tapi sebenarnya nggak gitu. Momen itu bakalan lewat gitu. Dan saya bisa ngomong kayak gini karena I've been through this like 1,000 times. I don't know. Right? You're survivor, okay. I'm speaking from my experience. Jadi itu bakalan lewat gitu. And you will be okay. Yang penting balik lagi ke diri sendiri sih. Karena kalau kitanya nggak oke, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mau produktif nggak bisa, kerja nggak bisa. Ya. Jadi kita harus untuk melakukan sesuatu yang produktif nih, teman-teman koneksian semua mungkin yang lagi ngeliat di episode kali ini, kita harus punya mental state yang sehat gitu ya. Dan kita juga harus, istilahnya kita juga mesti bisa positive thinking juga nih untuk di kehidupan kita seperti itu. Jangan sampai kita terlalu baik overthinking gitu ya, dan kita terlalu baik melakukan hal-hal yang mungkin kurang ada manfaatnya lah seperti itu. Well, itu aja. Makasih sharingnya. Makasih juga teman-teman koneksian udah standby di channel ini. Makasih. Please subscribe, komen kalau perlu di kolom komen. Ditunggu nanti episode selanjutnya. Oke, makasih.